Kalau biasanya sebuah bangunan dibuat dengan lokasi yang strategis agar mudah diakses oleh para pengunjung, bangunan yang ada di Meksiko ini justru berbeda, guys. Banco del Bienestar merupakan cabang bank di Meksiko yang dibangun dan didirikan di wilayah antah berantah. Dikatakan demikian karena Banco del Bienestar terletak jauh dari pemukiman penduduk di suatu tempat di Nuevo Casas Grande, Chihuahua, Meksiko. Atas bangunan ini, Presiden Meksiko Andrés Manuel López Obrador menjadi orang pertama yang disalahkan karena menghamburkan uang untuk bangunan yang tidak berguna. Meskipun demikian, dilansir dari Red Noticias, perwakilan Banco del Bienestar, Mario Saldana mengatakan bahwa pada awalnya mereka berusaha untuk melaksanakan proyek di daerah yang lebih sentral. Tetapi wali kota Hector Mario Galaz menolak memberikan tanah untuk pembangunan ini. Itulah sebabnya mereka melanjutkan pembangunan dengan cabang ruang yang disumbangkan oleh Angkatan Darat Meksiko. Meskipun lokasinya aneh dan jauh dari kota, lokasi cabang Banco del Bienestar ini sebenarnya masuk akal karena cabang tersebut telah memenuhi kebutuhan kota madya dan berlokasi di tempat terdekat untuk para penerima manfaat program sosial yang dilakukan melalui Banco del Bienestar. Sebagian besar penerima manfaat hanya membutuhkan waktu sekitar 20 menit untuk mencapai bank unik tersebut. Di Chongqing, China, juga terdapat sebuah bangunan yang sempat viral di media sosial karena keanehannya. Dan pastinya membuat orang terheran-heran karena lokasinya yang berada di antah berantah. Bangunan yang merupakan stasiun subway atau kereta cepat bawah tanah ini terletak di Chongqing Metro Jalur 6 Stasiun Chaojiawan. Setelah selesai dibangun pada 2015 lalu, hanya satu pintu yang digunakan dari setidaknya 3 pintu keluar yang direncanakan. Alasannya, kedua pintu lainnya berada di lokasi yang tidak tepat dan benar-benar belum berkembang, hingga akhirnya ditumbuhi rumput liar dan tumbuhan liar. Lokasi pintu keluar pun dianggap tidak tepat karena ketika penumpang kereta bawah tanah itu keluar, mereka tidak akan menemukan apapun, tidak ada jalan yang bagus, apalagi transportasi darat umum lainnya. Pembangunannya dianggap sia-sia karena sepi dari penumpang yang berhenti di lokasi itu. Tapi siapa sangka ketika memasuki stasiun terlihat pemandangan yang sangat kontras dari tampilan luarnya. Stasiunnya pun terlihat sangat bersih, belum lagi terdapat peralatan berteknologi tinggi di dalamnya. Di sisi lain, meski stasiun ini mampu membawa 630 juta orang per tahun, para pekerja di sana mengatakan bahwa mereka hampir tidak pernah melihat penumpang di stasiun ini. Serupa dengan Banco del Bienestar, di Texas, Amerika Serikat terdapat sebuah toko kecil dari rumah mode mewah asal Milan, Italia, yaitu Prada. Uniknya, toko ini berada di tengah gurun di tepi jalan raya Texas Barat yang sunyi, yang mana sangat tidak umum menempatkan sebuah toko di tempat seperti itu. Disebut dengan Prada Marfa, toko ini rupanya bukanlah toko Prada yang akan menjual koleksi-koleksi mewahnya, melainkan hanyalah sebuah karya seni arsitektur dari seniman asal Berlin, yaitu Michael M. Green dan Inger Traxate. Mucha Bianchi Prada selaku desainer Prada pun ikut mendukung dan berkontribusi atas karya mereka. Dengan mengisi interior di toko tersebut menggunakan tas dan sepatu Prada asli dari koleksi musim gugur, musim dingin 2005 Prada. Namun ternyata Prada Marfa ini sering menjadi korban vandalisme dan pencurian loh guys. Padahal biaya pembangunan instalasi seni ini menghabiskan kira-kira $80.000 pada tahun 2005. Kalau untuk yang satu ini, kalian seperti diajak bermain petak umpet dulu guys. Karena lokasinya yang hanya bisa diakses dengan panduan koordinat GPS. Terletak di kawasan gurun pasir Mojave, California, Amerika Serikat, kolam renang berukuran 11 x 5 feet ini ternyata merupakan sebuah karya seni dari seniman Austria bernama Alfredo Barzaglia. Bagi para pengunjung yang ingin mendatanginya, mereka hanya perlu mendaftar ke Max Center for Art and Architecture di Hollywood agar diberikan petunjuk koordinat letak kolam renang yang diberi nama Social Pool ini dan mendapat kunci untuk membuka penutup pada kolam. Meskipun berukuran kecil, namun air kolam ini berisi air jernih berwarna biru yang begitu kontras di tengah-tengah gurun pasir. Tujuan menempatkan kolam renang di gurun atau mengubur seni untuk ditemukan oleh generasi mendatang adalah mencoba membuat seni menjadi istimewa, membuatnya langka, serta menjadikannya penting. Nah itu dia guys, tempat-tempat yang sengaja dibuat di antah berantah. Tempat mana nih yang kalian mau coba kunjungi? Berikan tanggapan kalian di kolom komentar ya. Dan jangan lupa subscribe untuk info menarik lainnya dari TSP.